Halo Sobat Bangsa semuanya, selamat datang di podcast Suara Negeri dari kelompok 3 Angkatan 12, tempat di mana kita bersama-sama membahas nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan dinamika kehidupan bernegara. Di tengah perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan derasnya arus globalisasi, penting bagi kita untuk kembali merenungkan apa arti menjadi warga negara Indonesia. Mungkin bisa diceritakan dari narasumber-narasumber kita yang hadir di sore ini. Perkenalan dulu ya Mbak ya. Ini ada Mbak siapa ini Mbak sama Masnya. Mungkin bisa dimulai dari Masnya dulu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Ardiansa. Saya berasal dari Medan. Penempatan satuan kerja saya berada di Pengadilan Negeri Malinau. Dan saya sebagai staf kepaniteraan hukum di bawah Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Oke, Mas. Sekian, Mas. Ya, baik Mas, terima kasih. Jauh ya Mas ya? Dari Ya, Medan Mas. ke sana ya Mas ya. Ya, jauh Oke, betul jaraknya. jauh betul Mas. Tetap semangat Mas. Namanya mengabdi Oh, pada negara, jadi harus siap ditempatkan di siap. mana saja. Oke Iya, Mas. Mas. Mungkin untuk Mbak di sebelahnya itu ada Mbak Ervina. Gimana Mbak? Guys, Oke terima Mbak. kasih buat waktunya Mas Doni. Perkenalkan saya Ervina, asal dari Medan, penempatan di Pengadilan Negeri Takengon di bawah Pengadilan Tinggi Banda Aceh, di mana di sini orangnya ramah-ramah, baik-baik, dan di sini kota dingin. Dan saya berada di kepanitiaan pidana. Itu aja perkenalan saya, Mas. Oke Mbak. Untuk kita Kengon, gimana sih Mbak? Selama udah menjadi CPNS Ita Kengon itu kondisi-kondisinya gimana Mbak? Kondisinya kalau Kondisi. hatinya ya pasti pengen di home base ya Mas. Tapi sesuai kita harus cinta terhadap pekerjaan kita, harus siap Pekerjaan. dimanapun berada sesuai tanda tangan kemarin, harus Siap. bersedia di mana saja ditempatkan. Ya kita harus siap. Kalau perasaannya di sini seru, kotanya Hmm. dingin, makanannya enak-enak, terus kopi, di sini terkenal kopi, kopi Gayo. Nah itu Oke, mantap Mas, nanti boleh mampir. siap. Warga-warganya mantap-mantap ya Mbak ya. Baik-baik ya. Iya, di sini baik-baik. Oke Mbak. Terima kasih Mbak. Untuk Mbak Genoyeya. Gimana Mbak? Ini coba dulu Mbak di perkenalan diri Mbak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Genoya Sekar Arum. Saya berasal dari Jawa Tengah, kemudian saya dinas di PM Tenggarong, Kalimantan Timur. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Untuk Mbak Mutmaina, gimana Mbak? Ini yang Halo, dapat. selamat sore. Oke. Perkenalkan, saya Mutmainah Kadir, asal Makassar. Alhamdulillah, penempatan Pengadilan Agama Makassar. Kombes, hore. Oke. Saya di bawah Panmut, Panitra Muda Hukum, seperti itu. Ya, terima kasih. Sama-sama Mbak. Dapat home base, gimana perasaannya Mbak? Senang lah pasti, Alhamdulillah. Nggak jadi LDR. Nggak jadi daerah Mbak ya. Tuh, Iya. orang tua kuat kali Mbak. Oke Mbak. Terima kasih Mbak. Ya. Oke, untuk saya sendiri mungkin perkenalkan, nama saya Muhammad Doni Evandra, penempatan dari Mahkamah Syariah Banda Aceh, asal dari Banda Aceh juga. Mungkin agak enak ya dapat home base sama macam Mbak Mutmaina tadi. Singkatnya asik sih dapat home base. Dekat dengan orang tua, dekat dengan keluarga kan. Untuk teman-teman yang jauh-jauh dari keluarga mungkin kita doakan segera merapat kembali dekat dengan keluarga. Amin, amin. Amin. Baik, balik lagi ke pembahasan kita ya dengan tema kebangsaan dan bernegara. Untuk tanggapan Mbak Ervina gimana Mbak? Soal derasnya kita sikapi keberagaman yang ada Mbak di lingkungan-lingkungan kita Mbak. Keberagaman agama ya.
Sebelumnya Iya. terima kasih Mas Doni. Kalau Sama-sama Mbak. di Indonesia kan agamanya ada 5. Jadi di mana kita itu harus saling menghargai satu sama lain. Baik itu dia berbagai agama, kita harus tetap berbaur di suatu kelompok, tidak membedakan suku dan ras. Dan bentuk cinta tanah air yang modernisasi sekarang itu adalah menjaga nilai-nilai luhur. Misalnya teman lagi ibadah, kita tidak boleh ganggu. Atau misalnya di hari Minggu temannya lagi gereja, silakan di gereja, seperti itu. Contohnya di sini di tempat saya yang di Takengon di sini sangat menghargai berbagai agama. Kebetulan saya Nasrani, di sini mayoritas Muslim. Mereka sangat menghargai, bahkan mereka menunjukkan di mana gereja KBP, di mana gereja Katolik, di mana untuk beribadah untuk Nasrani, seperti itu. Di sini kulturnya lebih beragam ya, jadi lebih menghargai, penuh toleransi. Jadi modernisasi itu tidak ada misalnya gapnya seperti itu, karena di sini saya minoritas, jadi saya itu dikucilkan, tidak. Di sini penuh dengan toleransi. Nah, itu tadi cinta tanah air bentuk kita deh, perkuat nilai luhur tadi agama. Ya, itu seperti nilai Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang kedua, di mana kita bebas beragama seperti di dalam undang-undang. Jadi menjaga nilai luhur kita di dalam beragama dan juga menjaga toleransi di antara berumat beragama. Seperti itu Mas Dani. Baik, Mbak Ervina, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin bisa sejalan semuanya Mbak ya, kalau emang toleransi itu dikedepankan ya. Betul Mas Dani. Untuk Mbak Geno ya, gimana Mbak? Kalau kita bicara soal cinta tanah air dan teknologi itu kan sekarang arus teknologinya keras banget ya Mbak ya. Cara Iya, kita betul. menyikapinya itu gimana Mbak? Jadi, cara menyikapi cinta tanah air melalui teknologi, menurut saya pribadi, kita sebagai ASN, kita bisa menggunakan media sosial untuk edukasi dan berpartisipasi. Menggunakan media sosial untuk menyebarkan pengetahuan budaya, mengenalkan generasi muda pada nilai-nilai, tradisi, dan mendukung upaya pelestarian budaya, dan mungkin bisa mengembangkan literasi digital. Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat bisa memastikan keberlanjutan dan inisiatif untuk melestarikan budaya dan bela negara melalui teknologi. Seperti itu pandangan saya. Mantap Mbak. Jadi untuk teknologi ini seharusnya dia bisa dengan mudah kita akses ya, misalkan kita mau, karena kan semua dalam genggaman informasi, semua dalam genggaman dalam handphone kita ya Mbak ya. Untuk Mas Ardi, gimana Mas Ardi tanggapannya arti tentang kita menjadi warga Indonesia, karena momentum ini kan masih dalam momentum 17 Agustus ya, hari lahir Iya. kita Pancasila, hari lahir kita 17 Agustus Republik Indonesia Mas. Ya, dalam tanggung jawab kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita salah satunya harus ada tanggung jawab dalam membangun bangsa negara kita yang tercinta ini. Salah satu contoh yaitu mungkin dengan melakukan pembayaran pajak ya, sebagai salah satu sumbangsi dari setiap masyarakat untuk membantu baik fasilitas maupun membantu sesama yang kurang mampu. Dari pembagian pajak tersebut disalurkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan dan keadilan sosial. Yang kedua, mungkin dengan menjaga persatuan dalam keberagaman ya, agar keberagaman yang sudah ada baik melalui dari perbedaan agama, suku, budaya, saling menghormati, dan tanpa harus ada yang paling merasa karena saya mayoritas saya harus yang paling begini. Jadi kita intinya saling menghormati, karena tiap orang mempunyai suku yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, dan juga peraturan ajaran agama yang berbeda juga. Sekian Mas dari saya. Terima kasih Mas Ardi.
Ini untuk yang terakhir ini untuk narasumber kita, Mbak Mutmaina, cara agar kita menjaga persatuan yang sudah ada agar lebih baik lagi ke depannya, yang baik kita tingkatkan, yang buruk kita tinggalkan. Gimana Mbak, menurut Mbak? Ya, terima kasih Mas Doni. Untuk menjaga persatuan yang sudah ada, ya kita harus menumbuhkan rasa cinta di antara sesama. Jika cinta itu sudah tumbuh, maka tidak akan ada lagi sekat-sekat di antara kita. Jadi apapun suku, agamanya, kalau kita sudah menanamkan cinta antara sesama, nah di situ kita akan lebih erat dan akan saling menghargai dan saling menghormati antara sesama. Seperti itu sih menurut saya. Nah, betul. Saya setuju sih, kalau udah cinta tumbuh, rasa-rasanya semua jadi mudah ya Kak ya. Iya, betul sekali. Betul. Oke, mungkin ini terakhir kan. Saya minta pesan singkat dong dari narasumber kita yang hebat-hebat ini. Boleh siapa aja menjawab. Gimana untuk kita tanggapi soal langkah-langkah kita ke depannya sebagai generasi muda ini, menanggapi semua yang dari kita bahas tadi. Saya duluan Mas, boleh? Baik Pak. Langkah-langkahnya kalau namanya cinta ya, pasti kita harus dari hati, ya kan Mas? Jadi di mana itu harus diwujudkan langkah konkret dalam sehari-hari. Contohnya buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, cintai produk dalam negeri. Yang ketiga, menghargai budaya dan agama yang ada di Indonesia. Dan juga ikut serta aktif menjaga sumber daya alam yang ada. Banyak sekarang sumber daya alam itu dirusak oleh oknum-oknum tertentu seperti penambangan liar, hutan yang dibakar sengaja, kemudian satwa-satwa langka yang itu diburu, dimatikan untuk dijual, seperti itu. Itu kan sudah melanggar dari cinta tanah air sendiri. Jadi pesan konkretnya adalah untuk cinta tanah air, melestarikan budaya itu sendiri, kemudian menghargai keberagaman dan mencintai produk dalam negeri dan mempergunakan seni dan budaya masing-masing daerah, seperti itu. Dan juga kita gemar mempromosikan kebudayaan ataupun produk yang dihasilkan dari daerah tertentu. Misalnya di kota Takengon ini kopi ya, kita gemar untuk promosikan bahwa itu bentuk cinta kita kepada tanah air kita, seperti itu Mas Dani. Oke, baik, terima kasih Mbak Ervina. Berakhirnya sesi kita seperti ini untuk podcast dalam tema cinta tanah air. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu dengan narasumber-narasumber yang lebih hebat lagi, tidak kalah dengan narasumber yang sekarang. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.